Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadilah. Nama saya Didit Pado Di sini kami akan melakukan uji praktikum kualitatif pada makanan. yang mengandung karbohidrat, protein, gula prediksi, dan lemak. Yang pertama, saya akan mengecek lemak pada biskuit. Terlihat ada perubahan pada kertas minyak. Biskuit mengandung lemak. Lalu yang kedua, saya akan menguji kandungan lemak pada roti. Tidak terjadi perubahan pada kertas minyak. Yang ketiga, saya akan menguji kandungan lemak pada pisang. Terjadi perubahan pada kertas minyak. Pisang mengandung lemak yang banyak. Selanjutnya, saya akan menguji kandungan minyak pada ini. Bisa terlihat tidak terjadi perubahan. Lalu yang terakhir, saya menguji kandungan lemak pada tahu. Bisa terlihat jelas terjadi perubahan. Tahu mengandung lemak. Selanjutnya, saya akan mengecek kandungan gula prediksi yang terkandung pada sampel makanan. Yang pertama, pada biskuit. Lalu saya masukkan Benedict selar 10 tetes. Lalu sampel biskuit direbus selama 3 menit. Selanjutnya, kita akan menguji pada sampel roti. Lalu saya masukkan 10 tetes Benedict. Lalu saya rebus selama 3 menit. Lalu selanjutnya kita akan menguji pada sampel pisang.
Lalu saya masukkan 10 tetes benedict. Selanjutnya saya rebus selama 3 menit. Selanjutnya saya akan menguji kandungan gula tereduksi pada sampel mie. Lalu selanjutnya saya akan menguji kandungan gula tereduksi pada tahu. Saya masukkan 10 tetes benedict. Saya rebus selama 3 menit. Selanjutnya, setelah saya analisis dan saya cermati kelima sampel makanan, ada beberapa sampel makanan yang mengandung gula pereduksi. Yang pertama, pada biskuit. Biskuit mengandung gula pereduksi, namun hanya sedikit. Yang kedua, ada roti. Roti mengandung gula pereduksi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Selanjutnya yang ketiga, pisang. Pisang mengandung gula pereduksi yang banyak. Yang keempat, ada mie. Mie tidak terjadi perubahan warna sehingga tidak mengandung gula pereduksi. Lalu yang terakhir, ada sampel tahu. Tahu mengandung gula pereduksi namun hanya sedikit. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan kandungan gula pereduksi pada sampel makanan menggunakan teknik B. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada sampel biskuit menggunakan teknik B. Lalu yang kedua, saya akan melakukan percobaan pada sampel roti menggunakan planning bag. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada sampel pisang. Saya akan melakukan percobaan pada sampel mie. Dan yang terakhir saya akan melakukan percobaan pada sampel tahu menggunakan teknik B. Setelah saya analisis dan saya cermati, pada 5 sampel makanan terdapat kandungan gula pereduksi menggunakan teknik B. Yang pertama, pada sampel biskuit. Sampel biskuit mengandung gula pereduksi namun hanya sedikit. Lalu yang kedua, pada sampel roti. Sampel roti tidak mengandung gula pereduksi. Yang ketiga, pada sampel pisang. Sampel pisang mengandung gula pereduksi namun hanya sedikit. Yang keempat, pada sampel mie mengandung gula pereduksi namun hanya sedikit. Dan yang terakhir, pada sampel tahu mengandung gula pereduksi yang banyak. Selanjutnya saya akan menguji kandungan protein pada sampel makanan menggunakan biuret. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan pada biskuit menggunakan biuret.
kedua, saya akan melakukan percobaan pada roti menggunakan burek. Yang ketiga, saya akan melakukan percobaan pada sampel pisang menggunakan burek. Dan selanjutnya, saya akan melakukan percobaan pada sampel mie menggunakan burek. Dan yang terakhir, saya akan melakukan percobaan pada sampel tahu menggunakan burek. Setelah saya analisis dan saya cermati, pada kelima sampel tersebut yaitu biskuit, roti, pisang, mie, dan tahu tidak ada perubahan warna sehingga tidak mengandung protein sama sekali. Saya akan melakukan percobaan kandungan karbohidrat pada sampel makanan menggunakan lubol. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan pada sampel biskuit menggunakan lubol. Yang kedua, saya akan melakukan percobaan pada sampel roti menggunakan lubol. Lalu yang ketiga, saya akan melakukan percobaan pada sampel pisang menggunakan lubol. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan pada sampel mie menggunakan lubol. Dan yang terakhir, saya akan melakukan percobaan pada sampel tahu menggunakan lubol. Setelah saya analisis dan saya cermati, terdapat kandungan karbohidrat pada sampel makanan tersebut. Yang pertama, pada sampel biskuit terlihat jelas terjadi perubahan warna sehingga mengandung karbohidrat yang banyak. Yang kedua, pada sampel roti terlihat perubahan warna sehingga mengandung karbohidrat yang banyak. Yang ketiga, pada sampel pisang mengandung karbohidrat yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang keempat, pada sampel mie mengandung karbohidrat yang banyak. Lalu yang terakhir, pada sampel tahu mengandung karbohidrat yang sedikit. Nah, sekian uji praktikum kualitatif pada sampel makanan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.